Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Karina, saya seorang ibu rumah tangga, memiliki 3 orang anak. Saya berdomisili di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua di sini yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk belajar dan sharing bersama, kami semua tentunya ya. Jangan lupa sediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan kami sampaikan. Oke, baik. Jadi ada 2 produk unggulan di PT Sri Kandi Jaya Tama Indonesia. Yang pertama itu adalah produk sabun dan yang kedua itu adalah produk kolagen. Nah, di sini saya ingin menyampaikan produk sabunnya terlebih dahulu. Ketika kita menawarkan produk ya ke orang lain gitu ya, otomatis yang mereka tanyakan terlebih dahulu apa? Ya kan? Pasti manfaat dari produknya itu sendiri. Bener nggak sih? Nggak mungkin mereka itu mau tanya tentang pabriknya, nggak mungkin mereka itu mau tanya siapa formulasinya. Jadi pasti manfaatnya yang akan mereka tanyakan terlebih dahulu gitu kan. Kira-kira ini produk itu bermanfaat nggak sih buat mereka? Atau kira-kira produk ini tuh bener-bener produk yang dibutuhkan nggak sih buat mereka? Kan seperti itu ya. Nah, jadi sabun Hermiwan ini dia itu sabun yang sangat multifungsi sekali ya. Jadi sabunnya itu bisa dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Dia bisa untuk mengatasi ketombe, dia bisa untuk mengatasi rambut yang kusam, dia bisa untuk wajah ya, bagian wajah ya, jerawat, flek, peluntusan, kulit yang belang, dan mencerahkan itu paling penting gitu ya. Kemudian dia juga bisa untuk daerah kewanitaan dan juga bisa untuk anggota tubuh ya. Jadi teman-teman, kita lihat dari segi marketnya aja di sini udah sangat luas sekali ya, banyak sekali, yang bisa kita tembak di sini. Terlebih kayak, market sabun ini kan sebenarnya udah jadi gitu ya, dari sebelum Hermione itu kan pasti teman-teman sudah tahu ya banyak sekali produk-produk sabun di luar sana gitu kan. Nah, tetapi Hermione hadir ini, dia bukan cuma sekedar hadir-hadir aja gitu ya, kalau nggak beza itu ya bukan Hermione gitu kan. Nah, jadi apa sih yang membedakan produk Hermione dengan produk sabun lainnya? Sabun Hermione Brightening and Face Body Soap ini merupakan sabun yang membantu membersihkan kulit dari debu, kotoran, minyak berlebih yang menempel pada wajah dan badan. Dan sabun Hermione ini memiliki kandungan glutathione yang dapat membantu mencerahkan kulit hingga kulit tampak lebih cerah, bersih, dan terawat. Terus apa sih yang membedakan sabun kita dengan sabun lainnya? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya produk sabun lainnya itu kan biasanya mereka itu hanya mengandung 3 sampai 4 kandungan, zat aktif aja ya di sana ya. Sedangkan kalau Hermione itu kita punya 10 hero ingredients di mana, ingredients ini sendiri tuh adalah bahan-bahan yang sangat premium. Di antaranya ada alpha hydroxy acid, ada piper betel extract, ada DNA salmon, ada turtle oil, collagen, L-glutation, kefir extract, glycolic acid, strawberry extract, dan saffron extract ya. Jadi ini bahan-bahan itu yang benar-benar, familiar banget dan memang bahan-bahan yang sering digunakan oleh, skincare maupun produk kosmetik lainnya. Dan, luar biasanya lagi, owner kita itu tuh benar-benar paham dengan market yang, di pasar gitu ya, apalagi orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu kan demen banget sama yang namanya murah-murah gitu ya. Murah terus bagus tuh, kan biasanya tuh jarang gitu kan ya. Kalau mau murah biasanya ya jangan tanya kualitas, bener nggak sih? Gitu kan. Nah, sebaliknya kalau ada kualitas ya jangan minta yang murah gitu kan. Nah, tapi Hermione itu beda gitu ya. Hermione itu dia punya 10 bahan premium tapi harganya itu sangat terjangkau gitu loh. Sehingga siapa aja bisa pakai dan siapa aja bisa beli gitu ya. Bahkan saya sendiri itu punya mitra, itu anak SD, ya, anak SD, dia tuh pinter banget juga ya menjalankan bisnis ini gitu loh, saking modalnya terjangkau, saking kayak mudah banget gitu loh buat jualan gitu. Jadi kayak anak-anak SD lainnya pun bisa menyisihkan uang jajannya mereka untuk membeli sabun Hermione gitu, ya. Oke, di sini, saya akan bedah satu persatu tentang, ingredients dari si sabun Hermione ya. Jadi kayak supaya teman-teman itu tuh makin nampol gitu ya kalau tahu, ingredients-nya ini manfaatnya apa gitu ya, jadi pede gitu saat menjelaskan, kepada konsumen gitu ya, kepada doi. Nah, untuk yang pertama itu ada alpha hydroxy acid ya. Nah, alpha hydroxy acid ini atau AHA ini adalah sebagai eksfoliator yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, sehingga kulit mengalami regenerasi atau proses pembentukan sel kulit baru lebih cepat, sehingga kulit terlihat lebih sehat secara menyeluruh. Dan regenerasi kulit ini nih penting banget
untuk kulit wajah agar tampak segar, tidak kusam, dan awet muda. Jadi gini, sebenarnya, manusia itu mengalami regenerasi kulit itu setiap 28 hari sekali, ya sekitar 14 sampai 28 hari sekali nih. Kalau untuk kaum wanita itu biasanya saat kalian pernah nggak sih ngalamin kayak, ketika menstruasi itu wajah itu jadi jerawatnya tuh parah gitu ya, kayak seketika tuh timbul gitu ya, nggak pernah jerawatan jadi jerawatan, kemudian, eee, jadi kering, belum lagi kayak komedo itu kok seakan-akan tuh numpuk semua gitu loh di hidung gitu kan ya, wajahnya tuh bener-bener kayak kusem banget. Nah, itu adalah suatu proses regenerasi kulit kita secara normal gitu ya, bahkan ada yang jerawatan juga. Nah, tapi teman-teman, nggak semua jerawat itu sebenarnya, apa ya, jadi masalah ya buat kita ya, malah justru sehat gitu ya, dengan cara, berjerawat, itu tuh salah satu proses, pengeluaran racun gitu ya, yang apa tuh namanya, hormon-hormon nggak baik di dalam wajah kita tuh keluar melalui jerawat tersebut gitu. Jadi ya kita jangan marah sama jerawatnya, jangan mencetin jerawatnya, nanti yang ada jerawatnya itu jadi ngebekas ya. Jadi, nggak masalah gitu ya kalau untuk proses regenerasi ini sendiri. Nah terus teman-teman gini, kalau ketika teman-teman punya konsumen ya, dan mereka itu baru pakai produk Hermione, lalu mereka itu muncul keluhan seperti, "Kenapa kok wajah aku jadi kayak," apa tuh namanya, bukan ngelungsing, kayak nggelodokin gitu ya, atau, apa itu namanya, jadi tiba-tiba berjerawat, atau tiba-tiba kok, apa ya, biasanya beruntusan, biasanya tuh kayak panas, biasanya kok jadi kayak kering gitu ya. Nah, teman-teman nggak boleh panik gitu ya. Jadi memang salah satu kerja dari, AHA ini tadi seperti itu gitu loh, mengeksfoliasi sel-sel kulit mati. Dan ini ya saran aku, terutama kalau misalnya memang teman-teman ini berhijrah ke Hermione, oke teman-teman silakan, kasih jeda waktu paling nggak seminggu dulu untuk beralih ke produk Hermione gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman ini tahu ya, ketika teman-teman stop dari produk skincare ini, ya, jadi ngerti gitu ya, ini kira-kira misalnya ya, biasanya orang yang pakai skincare itu ketika stop ya, ini terutama skincare yang, dosis tinggi, itu mereka tuh jadi kayak gawat, kayak timbul beruntusan, itu ya biasanya kan seperti itu gitu. Jeda, biar mereka itu tidak menyalahkan produk Hermione, seperti itu, gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu gitu, kecuali kalau sabun Hermione, boleh nggak? Boleh gitu, tapi saran aku untuk krim malamnya sendiri itu sebaiknya nggak dipakai, ya. Karena apa? Krim malam itu yang biasanya mengandung pemutih, ya. Biasanya krim malam itu tidak BPOM, itu walaupun produk klinik ya, karena saya juga, hobi banget namanya perawatan ini itu sudah melanglang buana, jadi paham banget akan, dampak ketika kita stop akan produk tersebut gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa sabunnya pakai Hermione, terus, apa namanya, krim siangnya atau pelembabnya pakai skincare-nya teman-teman, itu bisa, ya. Nah, bahkan, saya dengar podcast-nya dari almarhum Dokter Tompi, ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau skincare itu, yang paling penting itu, dia tuh cuma 2, ya. Yang pertama, sabun yang benar, dan yang kedua, pelembab dan sunscreen yang benar. Udah, cuma 2 itu aja yang pokok, nggak perlu dineko-nekoin. Nggak perlu teman-teman ke klinik untuk treatment yang, apa ya, kayak pengikisan, kulit itu loh, yang kan ada tuh yang, apa tuh namanya, pakai DNA kita sendiri, pakai darah kita sendiri. Nah, itu kan yang banyak kayak itu tuh sebenarnya nggak perlu, ya. Jadi, treatment seperti itu tuh sebenarnya bisa membuat kulit kita itu malah jadi tipis, kan seperti itu. Jadi, ya itu tadi, yang penting kita sabunan sama pakai sunscreen, udah itu cukup ya, nggak usah neko-neko yang lain, dan itu aku rasakan sendiri gitu, yang tadinya aku pakai skincare, pindah sini, treatment ini itu, yang harusnya aku menemukan, oh, wajah aku jadi bagus gitu, malah justru semakin kayak lebih sensitif gitu loh, gampang jerawat, gampang segala macam. Dan, setelah dengar dari podcast-nya Dokter Tompi itu sendiri, ya alhamdulillah ya, cuma sabunan sama sunscreen-an doang, ya wajahnya tuh jadi jarang banget yang namanya jerawat gitu. Kemudian ada Piper Butter Extract ya, atau daun sirih ya. Daun sirih termasuk herba berkhasiat yang sudah digunakan di dunia kesehatan maupun kecantikan. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa yang bermanfaat untuk kulit, seperti protein, iodin, hidrosimpolin, vitamin A, B, dan B2, serta asam nikotinat, serta daun
sirih ini bersifat antibakteri dan anti jamur ya, dia antioksidan yang dapat melindungi kulit dari serangan patogen. Nah, mungkin teman-teman ya, terutama kaum wanita nggak asing banget sama yang namanya daun sirih. Ini biasanya digunakan untuk mengatasi keputihan. Apalagi orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu mereka tuh bahkan sampai minum rebusan daun sirih supaya nggak keputihan lagi gitu ya. Nah, tapi kan efeknya sangat nggak baik gitu ya untuk rahim kita ya. Jadi bisa bikin kering kayak gitu kan. Nah, ada lagi yang dia tuh direbus terus untuk maaf ya, untuk membasuh daerah kewanitaan dan itu juga nggak bagus sekali. Nah, tapi enaknya di Hermione ini teman-teman tuh nggak perlu susah-susah ya ke tempat tetangga atau nyari daun sirih kemana-mana untuk ngerebus repot-repot amat apalagi untuk minum. Cukup dengan pakai sabun Hermione aja maka daerah sensitif kita terlindungi ya dan terjaga. Nah, kemudian untuk perawatan sensitif ini bukan cuma untuk pria dan wanita aja gitu, maaf, bukan untuk wanita aja, tapi pria juga penting gitu ya, karena kan, laki-laki juga berpotensi gitu ya yang mengalami namanya, kayak bakteri ya, kayak gatal-gatal gitu pada daerah selangkangan. Apalagi mohon maaf nih kalau misalnya kita itu gemuk gitu ya, biasanya kan terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan kelembapan gitu ya di daerah, sensitif gitu, sehingga itu bisa memicu rasa gatal dan tidak nyaman. Nah, selanjutnya ada DNA Salmon. Nah, DNA Salmon ini merupakan inovasi baru di dunia kecantikan yang banyak dibicarakan saat ini. Kandungan utama DNA salmon diketahui berfungsi untuk rejuvenate struktur kulit dan dapat meningkatkan kilau pada wajah. Nah, untuk manfaatnya sendiri, DNA salmon ini bisa memperbaiki lapisan kulit yang menipis, ya, menua, kulit kendur, dan warna kulit yang kurang merata. Ya, jadi ini bagus banget untuk yang wajahnya belang-belang gitu ya, apalagi kayak anak sekolah itu kita bisa lihat ya mereka banyak sekali kegiatan ekskul mungkin ya, salah satunya pramuka dan itu wajahnya jadi belang dan itu kita bisa kasih produk Hermione ini karena ada kandungan DNA salmon gitu ya. Emang DNA salmon ini lagi marak-maraknya gitu ya di daerah di dunia kosmetik gitu. Bahkan sampai ada injek DNA salmon yang harganya sangat fantastis dan teman-teman nggak perlu yang nyampe mengeluarkan kocek sebegitu besarnya di Hermione itu dengan produk yang harganya terjangkau itu sudah mengandung DNA salmon. Terus selanjutnya ada turtle oil. Nah, turtle oil ini bisa, dikenal ya, lebih dikenal lagi sebagai minyak bulus ya. Jadi minyak yang diperoleh dari hasil ekstraksi hewan bulus ya. Jadi hewan bulus ini tuh seperti kura-kura ya, dia tuh mirip sama penyu, saudaranya lah ya atau adiknya kayak gitu, saya juga nggak ngerti dia tuh siapa gitu. Nah, tapi tempurungnya tuh lunak ya, yang bertekstur seperti tulang rawan. Jadi kayak sekarang itu mungkin lebih terancam punah gitu ya, karena memang banyak sekali diburu gitu ya untuk, apa tuh namanya, kandungan dari bahan-bahan kosmetik kayak gitu. Nah, terus di dalam minyak bulus ini mengandung banyak sekali vitamin, di antaranya ada vitamin A, ada vitamin K, dan ada vitamin E. Nah, terus untuk manfaatnya sendiri, dari turtle oil ini bisa untuk mengobati beberapa jenis luka, mempercepat pertumbuhan luka, dan mengencangkan kulit. Nah, kita mungkin udah lihat ya, Testi itu berhamburan di Telegram gitu ya, dari yang luka itu jadi, lebih cepat kering gitu ya, jerawat jadi cepat kering gitu. Ya kenapa? Karena ada kandungan dari minyak bulus tersebut. Oke, selanjutnya ada kolagen. Nah, kolagen ini adalah jenis protein berserat dan tak larut yang jumlahnya cukup banyak di dalam tubuh manusia. Secara alamiah, tubuh itu dapat memproduksi sendiri kolagen ya melalui asam amino, vitamin, dan juga mineral yang masuk ke dalam tubuh. Umumnya, kolagen terpadat itu terletak pada kulit, tulang, rambut, dan kuku. Ya, terus untuk manfaat kolagennya itu sendiri dalam kulit dia itu bisa untuk melembabkan dan mengembalikan elastisitas kulit ya sehingga dapat menyamarkan garis halus pada kulit yang ditimbulkan akibat faktor penuaan. Jadi seiring bertambahnya usia itu produktivitas kolagen dalam tubuh kita tuh berkurang gitu ya sehingga dibutuhkan kolagen tambahan secara eksternal gitu. Nah, kebetulan di produk terbarunya kita itu ada ya kandungan kolagennya, nanti kita bahas. Lanjut di sini ada glutathione ya, merupakan kombinasi dari 3 komponen asam amino atau protein, yakni kristin, glisin, dan glutamin ya. Pada tubuh manusia, ketiga komponen tersebut itu sudah terdapat sejak lahir dan berperan untuk meregenerasi kulit manusia.
Oleh karena itu, glutathione sendiri sangat, berperan untuk meregenerasi kulit gitu, untuk membuat kulit jadi tampak lebih cerah gitu ya, baik karena paparan sinar matahari maupun tanda-tanda penuaan dini gitu. Nah, jadi sebenarnya saya juga tuh, nggak tahu ya sebelumnya seberapa jahat sinar UVA dan UVB gitu, sehingga kayak, nggak apa ya, nggak pernah namanya pakai sunscreen gitu kan. Nah, tapi setelah ke sini, kayaknya dari Hermione ini, jadi makin pinter gitu loh ya kan. Jadi makin tahu, oh ternyata UVA dan UVB itu tuh penting banget gitu ya, kita harus pakai produk tambahan, ya kan, yang ada kandungan glutathione-nya, yang ada kandungan SPF-nya gitu kan, yang supaya tidak langsung efeknya itu menembus kulit kita gitu loh. Karena dari efek negatifnya sinar UVA dan UVB itu tuh bisa menimbulkan kayak apa namanya, penuaan dini, bisa untuk flek gitu ya, kulit yang belang gitu. Dan itu saya udah merasakan sendiri kemarin gitu ya. Jadi di umur 29 itu malah saya itu udah flek ya. Gara-gara apa? Gara-gara sering panas-panasan gitu. Karena kan pigmentasi, kulit saya itu tuh, dia tuh kayak apa ya, emang ada bintik-bintik, apa ya, kayak bintik-bintik flek kayak gitu loh di seluruh tubuh gitu. Jadi begitu kena sinar matahari itu ya jadi kayak gampang banget gitu loh ngefleknya gitu. Nah dari situ mulai sadar kalau saya itu butuh banget yang namanya, sunscreen atau produk-produk yang mengandung glutathione tersebut. Selanjutnya ada kefir ekstrak. Nah selain mengandung prebiotik, kefir memiliki kandungan vitamin dan sejumlah mineral yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Selain itu, kefir mengandung senyawa AHA yang bermanfaat untuk mengurangi efek penuaan, penyamaran garis halus dan kerut, kemudian untuk pembesaran pori-pori ya, mengurangi pigmentasi, menghaluskan kulit, serta membuat kulit lebih kenyal. Ya, teman-teman ada yang, nggak asing nggak sama kefir? Kalau saya jujur ini belum pernah tahu kefir itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, cuman untuk manfaatnya sendiri dia bagus banget ya untuk efek penuaan gitu. Apalagi wanita, wanita itu harus banget menjaga yang namanya penampilan gitu ya. Jadi seiring berjalannya usia jangan sampai itu kita berpasrah diri kalau ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan, emang udah wayahe gitu wajah kita keriput atau biarin aja lah, kan, suami kita juga terima kita apa adanya gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk iya benar, kefir ekstrak itu biasanya ada di susu kambing. Oh gitu ya, nah ini ilmu baru nih buat saya nih, gitu kan. Jadi teman-teman itu nggak perlu ya, nyeruput susu kambing ya di Hermione tuh ada gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot cari kambing untuk mendapatkan manfaat dari kefir ekstraknya ini tadi, gitu. Terus selanjutnya ada glycolic acid ya, merupakan kelompok AHA yang memiliki molekul paling kecil dan ringan, sehingga lebih mudah untuk menembus sampai ke lapisan kulit terdalam, bekerja efektif merawat kulit eee, bagian dari A ini, maka fungsi glikolit asid membantu meluruhkan sel-sel kulit mati atau eksfoliator sehingga berfungsi untuk regenerasi kulit. Jadi ini memang, masih saudaranya dari si AHA itu tadi ya, dia tuh yang sifatnya untuk mengeksfoliator kayak gitu. Nah, jarang banget produk-produk itu yang bisa membantu, apa ya, kayak untuk eksfoliator kulit kayak gitu loh, ya kan. Jadi kayak, biasanya tuh kita setelah pakai krim racik gitu ya, itu kan otomatis, banyak banget kandungan merkuri-merkuri yang ada di dalam tubuh kita, di dalam wajah kita. Sedangkan merkuri itu sesungguhnya itu kan nggak bisa keluar ya, dari dari keringat, dari urin itu kan nggak bisa keluar, tapi merkuri itu sendiri itu tuh dia tuh meresap ke dalam tubuh ya, ke dalam anggota organ-organ penting kita. Jadi itu bahayanya dari si merkuri itu tadi. Terus dengan adanya bantuan dari, produk yang seperti kandungan AHA ini tadi yang mampu meregenerasi, sel kulit mati, otomatis dia juga akan, membantu mengeluarkan, apa ya, kayak merkuri-merkuri itu sendiri gitu loh dari dalam kulit kita, kayak gitu loh. Jadi kayak dia tuh membantu untuk purging itu sendiri. Jadi kayak teman-teman ketika awal, tadi merasakan saat pakai Hermione itu wajahnya jadi, mengelupas, jadi kenapa kok kayak kusem banget gitu ya, jadi jerawatan, itu jangan panik gitu. Justru itu bagus banget karena, racun-racun yang mengendap di dalam kulit kita itu sedang dikeluarkan, jadi diterusin aja ya. Tapi dilihat ya teman-teman ketika, kita kasih jarak waktu 2 minggu gitu ya, ketika, keluhan kita itu berkurang mungkinnya dari yang kita
mengalami jerawat tuh, kita punya 100 jerawat, terus, setelah 2 minggu jerawat kita jadi berkurang 99. Nah, artinya kita teruskan aja gitu pakai sabun Hermione-nya, artinya ada progres yang lebih baik gitu kan. Nah, tetapi ketika kita punya 100 jerawat gitu ya, ketika sudah 2 minggu jerawatnya tambah banyak lagi, nah artinya kita nggak cocok, sebaiknya di-stop gitu. Nah, selanjutnya ada strawberry extract ya. Strawberry extract ini mengandung senyawa antioksidan yang kuat, sehingga strawberry extract ini dapat meningkatkan hidrasi dan elastisitas kulit gitu ya. Dia juga kaya akan polifenol yang dapat melindungi kulit dari tekanan lingkungan ya. Jadi apalagi stroberi ini tadi itu benar-benar banyak sekali kandungan vitamin C-nya yang memang bagus untuk kulit kita gitu. Jadi bisa membuat kulit kita tuh nggak kering kayak gitu ya, lebih lembab kayak gitu dan lebih lembut gitu ya, lebih elastis gitu intinya. Yang selanjutnya ada di saffron extract ya. Saffron ini merupakan jenis rempah yang diambil dari tumbuhan Crocus sativus L ya. Saffron ini mengandung vitamin dan antioksidan yang memiliki sifat terapeutik untuk kaliumutuk, membantu pembentukan dan perbaikan sel kulit. Nah, saffron ini juga memiliki manfaat antiinflamasi yang menyegarkan kulit ya, menenangkan kulit, mengurangi kemerahan, anti jamur, yang cocok juga untuk kulit berminyak ya. Mengurangi jerawat beruntusan pada wajah ya. Jadi kayak, teman-teman tuh kan biasanya kalau, keseringan pakai apa, skincare gitu ya atau krim-krim meracik itu biasanya wajahnya tuh sensitif banget gitu ya, kena panas dikit langsung merah gitu ya. Nah, itu bisa dibantu kita pakai sabun Hermione karena sabun Hermione ini mempunyai kandungan dari saffron extract itu tadi ya, yang sifatnya menenangkan kulit gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sabun Hermione ya. Jadi, teman-teman sudah tepat nih berada di bisnis, Hermione gitu ya, dengan produk yang sangat luar biasa gitu kan, yang mampu kalau menurut saya, menggeser market sabun sebelumnya gitu kan. Nah, benar-benar menjawab, bahkan saya itu sampai saat ini juga masih nggak percaya gitu ya, kok ada produk sebagus ini tapi harganya terjangkau. Jadi tuh kayak bukan kita lagi jualan sabun gitu ya, tapi kayak kita tuh jualan kacang rebus gitu, habis gitu ya. Apalagi dengan bentuk yang kecil itu kan kadang, orang itu gampang boros gitu ya, dengan manfaat yang sebegitu bagus itu orang tuh jadi nggak eman-eman gitu ya, tapi malah seneng gitu ya untuk para mitra-mitranya itu jadi mudah untuk meng-closing-kan, produk dari Hermione. Lanjut aja ya, pokoknya kita terabas karena udah malam juga ya, jadi supaya cepat. Nah, di sini aku mau jelasin tentang produk kedua dari Hermione yaitu collagen drink. Nah, mungkin teman-teman di sini nggak asing ya dengan, produk kolagen ya, bahkan, barangkali ada teman-teman yang sudah konsumsi minuman kolagen itu sebelum Hermione gitu ya. Nah, tapi nggak apa namanya, nggak bisa ya produk Hermione itu disama-samain sama produk kolagen teman-teman sebelumnya ya. Hermione itu beda. Hermione itu bukan hanya sekedar kolagen aja, tapi Hermione itu tuh punya kandungan multivitamin yang benar-benar sangat dibutuhkan untuk kita. Badan dan kulit sehat itu tidak datang dengan sendirinya. Untuk mendapatkannya, Anda harus menjaga kesehatan badan ya dan kulit dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, multivitamin, dan juga menggunakan produk-produk perawatan kulit dari luar dan dari dalam. Jadi kita itu nggak bisa namanya kayak perawatan itu cuma mau dari luar aja, ya. Itu harus perawatan dari dalam juga gitu. Jadi double buster gitu ya. Nggak bisa kita salah satunya aja kayak gitu. Terus dengan banyaknya aktivitas dan cuaca ekstrim yang sekarang ini tuh benar-benar ekstrim-ekstrimnya banget gitu ya. Tubuh itu tidak cuman butuh namanya makanan bergizi, tapi tubuh juga butuh yang namanya multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi tidak peduli dia tuh mau dewasa, mau anak-anak, mau lansia gitu ya, tetap dia tuh butuh yang namanya multivitamin. Sedangkan untuk kulit sendiri itu seiring berjalannya waktu, kondisi kulit bisa mengalami yang namanya penuaan atau bahkan kerusakan hingga fungsinya terganggu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan kesehatan dan ketahanan organ pelindung ini dengan melakukan perawatan kulit secara rutin. Nah, ada banyak hal yang bisa menyebabkan kerusakan kulit, diantaranya penuaan ya, terus ada paparan sinar ultraviolet gitu ya yang berlebih, kemudian kebiasaan merokok gitu ya, walaupun teman-teman itu tidak merokok tapi kan, suaminya mungkin merokok atau teman-teman yang, apa tuh namanya, aktivitasnya banyak di luar ya, otomatis banyak, sekali
asam kendaraan gitu ya, itu bisa rusak kita gitu. Kemudian kurangnya konsumsi buah dan sayur gitu. Jadi penting banget namanya konsumsi buah dan sayur ya. Apalagi kan nggak semua orang itu hobi makan sayur gitu. Kadang sampai dewasa pun mereka tuh hobinya makan protein kayak gitu kan ya. Nah sayur itu nggak begitu suka dan buah juga kadang tuh jarang gitu ya. Kayak aku sendiri tuh aku sebenarnya nggak hobi-hobi banget gitu makan buah. Cuman aku selalu beli buah gitu, tapi kalau misalnya nggak inget ya nggak aku makan gitu lah. Nah, makanya aku butuh banget yang namanya Herniwan ini untuk memenuhi kebutuhan multivitamin. Terus konsumsi gula yang berlebih ya, terus paparan bahan kimia, stres, terus kebersihan kulit yang tidak terjaga. Kerusakan yang ditimbulkan bisa bermacam-macam, mulai dari iritasi, sunburn, ya itu kayak gosong gitu di kulit itu, terus jerawat, kerutan, noda hitam, ya itu efek dari UVB itu tadi gitu ya. Terus bahkan kanker kulit tuh, apalagi yang sering pakai krim-krim racik gitu ya, please teman-teman stop gitu ya, sayangi diri sendiri gitu. Jangan tergiur barang yang murah, proses yang cepat, tapi tidak peduli dengan kesehatan kulit kita gitu kan. Memang kita itu tidak bisa merasakan manfaatnya sekarang ya, atau efeknya sekarang gitu, efek negatifnya. Tapi suatu saat itu pasti bakalan ngefek gitu ya, dan teman-teman tuh jadi kayak nyesel gitu ya. Teman-teman pernah lihat nggak sih broadcast-nya dari apa tuh namanya Dokter Richard itu ya baru-baru ini? Itu kan ada mbak-mbak itu masih muda banget, tapi wajahnya itu dia tuh flek ya, fleknya tuh bener-bener ngeri banget akibat apa? Akibat penggunaan krim racik ya seperti itu. Nah bahkan Dokter Richard sendiri mau dibayar 100 juta untuk membantu perbaikan wajahnya itu, Dokter Richard nggak mau gitu ya. Kenapa? Udah saking fatalnya gitu kan, dan nyesel gitu ya. Masih muda tapi wajahnya sudah flek seperti itu gitu kan, akibat penggunaan krim racik gitu. Jadi jangan sampai kita tuh yang kayak di awal itu murah, tapi ujung-ujungnya tuh jadi mahal gitu ya. Nah, jadi lebih baik sayangi diri kita sendiri, sayangi kulit kita juga tentunya, karena kalau nggak diri kita tuh siapa lagi gitu ya, jangan neko-neko sama diri kita, kayak gitu kan. Jadi berikan hak terbaik untuk diri kita juga tentunya. Terus, apa, untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya kerusakan kulit gitu ya. Jadi, bahkan dari, krim racik ini sendiri tuh bisa menyebabkan kanker kulit gitu. Jadi hati-hati ya untuk penggunaan yang bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi lebih baik perawatan alami, pakai produk-produk yang seperti Hermiwan ya, sabunnya atau minum kolagennya, nah itu bagus banget. Oleh karena itu, Hermiwan menghadirkan sebuah produk multivitamin dan nutrition complete skin yang membantu menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kesehatan kecantikan kulit Anda. Nah, sebelum itu, aku akan jelasin dulu tentang kolagen ya. Jadi kayak teman-teman itu nantinya bisa tahu nih, kira-kira teman-teman butuh nggak sih yang namanya kolagen dari luar gitu kan. Kira-kira seberapa pentingnya sih produk kolagen itu gitu kan untuk diri kita. Nah, jadi iya, kolagen itu adalah jenis protein berserat yang tak larut yang jumlahnya tuh cukup banyak di dalam tubuh manusia. Jadi secara alamiah tuh tubuh kita tuh bisa memproduksi kolagen sendiri gitu ya. Jadi kayak teman-teman tuh bisa lihat anak bayi itu yang baru lahir itu kenapa kulitnya itu halus banget, kenyal banget, lembut banget ya karena di dalam kulitnya itu tuh mengandung banyak kolagennya kayak gitu kan. Nah, terus pada umumnya kolagen terpadat itu terletak pada kulit, tulang, rambut dan kuku gitu ya. Jadi kayak zat protein ini itu sebenarnya itu seperti lem ya untuk menyatukan apa tuh namanya setiap bagian-bagian tubuh gitu dan memberikan elastisitas pada kulit kita. Nah, ada sebuah penelitian bahwa setiap wanita ya, setiap orang gitu ya, di usia 25 tahun sampai ke 30 tahun, produksi kolagen di dalam tubuhnya dia itu berkurang ya sebanyak 1,5% per tahunnya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa kira-kira di usia teman-teman yang sekarang ini sudah berapa persenkah kolagen yang keluar gitu ya, kolagen yang, berkurang gitu dalam tubuh ya. Misalnya teman-teman umurnya 30 tahun gitu kan, artinya kan dikurangi 1,5% sama dengan berapa? 0,45% kolagen yang sudah berkurang dari dalam tubuh teman-teman. Jadi teman-teman butuh banget yang namanya produk kolagen itu sendiri, gitu. Nah, terus, di sini aku akan bahas satu persatu, akan bedah ingredients-nya dari produk kolagen gitu ya. Jadi kayak biar teman-teman itu tuh makin percaya itu ya, kalau produk kolagennya kita tuh beda. Produk kolagen kita tuh bukan cuman kolagen-kolagen aja ya. Nah, yang pertama itu di sini, kolagen itu menggunakan tripeptide fish kolagen ya, di mana
fish collagen ini merupakan teknologi kolagen yang berasal dari ikan, ya, dan merupakan teknologi kolagen yang partikelnya itu lebih kecil daripada kolagen pada umumnya atau hidrolisis kolagen gitu ya. Kalau di luar sana kan pada pakai hidrolisis kolagen ya pada umumnya ya. Nah, jadi kalau semakin kecil kolagennya, semakin halus, nah itu semakin mudah terserap pada tubuh kita kayak gitu ya. Jadi bagus banget nih dari apa ya? Kayak apa tuh namanya? Cara kerjanya si kolagen kita ini gitu loh, mudah banget menyerap dalam tubuh. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, dia tuh bisa untuk mengurangi selulit, meningkatkan massa otot ya. Jadi kayak teman-teman juga ya, produk kolagen kita tuh sebenarnya bagus juga untuk proses diet. Ya, ini proses program diet ya, bukan untuk yang signifikan dalam menurunkan berat badan gitu ya. Jadi dia bagus banget untuk proses diet di mana dia itu bisa meningkatkan massa otot. Ya, namanya kita lagi diet, namanya kita lagi olahraga gitu ya, tetap massa otot itu harus ditambah gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak dibarengi dengan protein yang cukup, ya otomatis badan kita itu akan bergelambir atau lemak itu gampang mudah kembali lagi ke badan kita, kayak gitu kan. Jadi badan kita itu jadi lebih gemuk lagi gitu ya nantinya ketika kita kembali ke pola yang nggak sehat gitu ya. Sedangkan kalau massa otot kita itu sudah terbentuk bagus gitu ya, mau senaik apapun berat badan kita, ya maka badan kita tuh akan seperti itu gitu loh. Jadi bobot gitu loh istilahnya kayak anak-anak kecil itu kan ya, sering kan kita gendong ya, ini kok abot men gitu ya, ini kok kantep men. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi penting banget bagus banget ini dari manfaat si peptid, kolagen ini, ya, untuk menambah massa otot. Terus dia juga bisa menguatkan kuku. Nah, teman-teman nih, apa itu namanya, kukunya ya, kukunya itu kan ada yang gampang patah gitu ya, berarti mungkin kolagen di dalam kuku itu tuh berkurang. Jadi teman-teman perlu banget minum namanya kolagen. Terus juga dia bisa merangsang pertumbuhan rambut ya, apalagi wanita hobinya perawatan ya, semuting-semutingan, otomatis rambutnya rontok gitu ya, mewarnain rambut itu kan bisa bikin rambut rontok gitu kan. Nah, coba ayo kita minum kolagen biar rambut kita tuh tumbuh subur dan kuat gitu. Nah, selanjutnya ini dari multivitamin ya. Jadi menurut aku ya, multivitamin dari Hermione itu benar-benar multivitamin yang sangat komplit gitu ya, dibandingkan karena aku begitu terima, Hermione gitu, aku membandingkan dengan produk ini dengan yang lain-lainnya gitu, dan Hermione ini paling banyak multivitaminnya, ya. Jadi di sini tuh multivitaminnya tuh ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin F, vitamin B1, B2, B6, B12, ada asam folatnya, ada asam plantotenatnya. Jadi itu benar-benar lengkap banget ya, di mana memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, aku bahas dulu di vitamin A-nya ya. Jadi kayak vitamin A itu sebenarnya kita udah nggak asing lagi. Vitamin A itu lebih dikenal dengan vitamin retinol ya. Nah, jadi vitamin A ini tadi sangat penting untuk tubuh. Bahkan orang dewasa di atas 19 tahun itu perlu banget konsumsi yang namanya vitamin A ya sebanyak 700 mikrogram per harinya ya. Ini angka yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dalam angka kebutuhan gizi harian gitu. Jadi memang sepenting itu vitamin A untuk tubuh kita ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama bisa menjaga kesehatan mata. Ya, jadi kayak teman-teman semua nih para pembisnis Hermiwan otomatis mainannya HP. Ya nggak sih, dari bangun tidur sampai mau tidur tuh kayaknya yang dipegang HP. Kalau sejam aja nggak megang HP tuh kayaknya gundah gulana gitu ya. Nanti ini orderan banyak banget ini gitu kan. Ini ordernya kemana aja nih kan seperti itu gitu ya. Jadi otomatis teman-teman itu banyak sekali waktunya berhadapan dengan HP dan otomatis mata kita tuh juga ya jadi berkurang gitu ya penglihatannya, jadi burem gitu kan ya. Nah, jadi bagus banget Hemiwan ini diminum. Kemudian untuk memperkuat sistem imun. Jadi vitamin A ini ternyata memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan alami tubuh ya. Yang pertama dia bisa meningkatkan sistem pencernaan gitu ya, jadi nggak gampang sembelit gitu ya. Terus membantu produksi sel darah putih dan darah merah gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang anemia ya. Nah itu bagus banget tuh konsumsi vitamin A. Kemudian untuk memperkuat respon antibodi. Jadi artinya tubuh yang kekurangan vitamin A ini jadi lebih rentan yang namanya terkena serangan virus gitu ya, atau lebih rentan namanya sakit gitu ya. Nah, bahkan kekurangan vitamin A sendiri
misalnya dia sakit, dia tuh jadi kayak lebih lama gitu loh dalam proses penyembuhannya. Jadi penting banget yang namanya vitamin A. Nah, oke, lanjut yang kedua itu adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini bagus banget untuk tumbuh kembang anak ya. Nah, terutama untuk pertumbuhan tulang yang kuat dan tulang yang sehat. Mungkin kalau ibu-ibu itu taunya, apa tuh namanya, kalsium gitu ya. Nah, kayak kalsium itu kan terdapat pada di susu gitu ya, di mana kayak anak-anak, "Ayo kamu minum susu," gitu kan, "biar kamu cepet tinggi, biar kamu cepet modot," kayak gitu kan ya, "biar cepet kuat," gitu kan tulangnya gitu, biar bagus gitu. Nah, ternyata ada yang lebih penting daripada kalsium itu sendiri. Kalsium aja nggak cukup, tapi teman-teman harus dibarengi dengan vitamin D. Jadi vitamin D ini tadi itu berperan untuk memproduksi hormon kalsitirol. Jadi tanpa hormon ini tadi itu penyerapan kalsium itu tuh jadi nggak maksimal kayak gitu loh. Ya, jadi konsumsi susu juga bisa konsumsi vitamin D kayak gitu ya, biar bener-bener kuat kayak gitu kan, biar penyerapannya maksimal seperti itu. Terus, lanjut di vitamin E, ya. Untuk vitamin E, nah vitamin E ini, dia adalah vitamin yang larut lemak yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, mata, otak, dan organ, reproduksi. Jadi kayak kita tuh nggak asing lagi namanya vitamin E untuk kulit ya, rata-rata kan banyak banget memang manfaatnya, untuk kulit. Kemudian, vitamin E ini juga bagus banget untuk menjaga kesehatan hormonal ya. Jadi, beberapa gejala kesehatan hormonal itu kan, bisa mengakibatkan berat badan kita naik juga loh, ya nggak sih? Jadi kalau teman-teman nih kira-kira kalau lagi emosi gitu ya, nafsu makannya bertambah nggak? Coba aku tanya. Jadi pengen makan nggak gitu ya? Kalau aku pribadi ya, kalau emosiku lagi meluap-meluap, itu justru aku limpahkan dengan makanan gitu ya. Jadi kayak makan apa aja tuh enak gitu, bawaannya tuh pengen makan gitu ya. Nah, jadi di sini vitamin E itu bisa mengontrol namanya keseimbangan, berat badan gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut kalau berat badan kita tuh bakalan naik gitu ya. Terus dia juga bisa, mengurangi nyeri saat masa menstruasi gitu kan. Jadi kalau namanya menstruasi itu biasanya kan sebelumnya itu pasti kita, apa ya, nyeri gitu ya, terus ya itu tadi kayak hawanya tuh lemes, letih, lesu, nah kan emosi itu kan tadi ya. Nah itu bagus banget ya untuk vitamin E. Bahkan untuk program hamil pun itu bagus ya. Dokter-dokter itu pasti memberikan, vitamin E ya, terapi vitamin E kepada orang-orang yang promil gitu. Lanjut ini vitamin K. Jadi vitamin K ini sendiri dia mencegah penyakit jantung ya. Jadi kayak menurut penelitian bahwa seseorang yang mengonsumsi, sekitar 10 miligram, vitamin K setiap harinya, kemungkinan terkena penyakit jantungnya itu berkurang hingga 9% ya. Jadi bagus banget ini buat kita, menjaga kesehatan jantung ya. Ini menjaga ya, bukan mengobati ya. Ingat ya, ini menjaga bukan untuk mengobati. Jadi sedia payung sebelum hujan kayak gitu kan. Terus selanjutnya manfaat dari vitamin K sendiri, dia itu bisa meningkatkan kekuatan gigi ya. Jadi bagus banget ini buat anak-anak ya, apalagi anak-anak yang suka banget makan permen gitu kan, pasti giginya gupis ya. Jadi, banyakin tuh makan makanan atau, yang mengandung vitamin K ya, apalagi orang tua tuh ya, orang tua kita kan otomatis giginya juga sudah berkurang ya, sudah merotolin gitu ya. Kita kasih nih Hermiwan, nggak apa-apa gitu. Biarnya apa? Biar giginya tuh tetap kuat, biar giginya tetap utuh, biar orang tua kita itu bisa makanan-makanan, yang teksturnya keras gitu ya, bisa menikmati masakan kita gitu kan maksudnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada vitamin C. Nah, vitamin C ini, manfaatnya bisa untuk melawan flu dan infeksi lainnya. Nah, apalagi, cuaca lagi ekstrim seperti ini gitu ya, pasti kan banyak banget anak-anak yang terkena, flu dan batuk gitu ya. Nah, jadi kayak vitamin C ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dia juga bisa mencegah penuaan dini, menangkal radikal bebas dan menyamarkan garis halus, dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi kayak zaman dulu kan kita tuh kalau misalnya sariawan pasti langsung ya disuruh makan jeruk gitu, biar apa? Biar cepet sembuh gitu ya, biar cepet, apa ya, lukanya tuh cepet kering kayak gitu kan. Dan itu aku buktikan juga kemarin, ketika, si kolagen ini aku buat masker gitu ya, kebetulan aku punya jerawat ya, jerawat itu tuh jadi lebih mudah, apa, jadi
apa tuh namanya, mateng, terusan itu ketika dia pecah, dia tuh langsung cepet kering gitu ya. Nah itu salah satu dari manfaat si vitamin C-nya itu tadi gitu loh. Jadi dia mempercepat, penyembuhan luka. Kemudian yang selanjutnya ada vitamin F, ya. Nah, belakangan ini banyak sekali produsen skincare dan kosmetik yang memasukkan kandungan vitamin F di dalam produknya, kayak gitu kan. Jadi vitamin F ini memang, lagi tren-trennya di dunia, kosmetik dan skincare, dan manfaatnya di antara lain, yang pertama dia bisa menjaga kelembapan kulit gitu ya. Terus mengurangi, peradangan gitu ya, terus mengurangi jerawat gitu, dan melindungi kulit dari sinar matahari. Tuh ya, jadi minum kolagen itu bisa untuk, memerangi jerawat ya, kayak teman-teman yang jerawatnya, mungkin ada jerawat yang parah gitu ya, udah pakai berbagai macam skincare tapi tetap aja gitu. Nah, jangan hanya perawatan dari luar, tapi perawatan dari dalam juga ya, gitu. Terus, lanjut, itu ada vitamin B1. Ya, ini aku cepet ya, biar teman-teman nggak bosen gitu ya, biar cepat selesai gitu. Nah, vitamin B1 ini bisa mencegah penyakit beri-beri ya, dan menjaga fungsi otak. Jadi ini emang bagus banget untuk anak-anak. Oh ya, tadi belum jelasin ya, kalau anak-anak itu tuh emang, ya lebih bagusnya konsumsi hermiwan gitu, daripada dia jajan yang aneh-aneh di sekolah, lebih baik kita kasih hermiwan gitu, karena memang manfaatnya tuh bagus banget untuk kesehatan dan untuk otak ya tentunya ya, kayak gitu. Dan membantu mengurangi stres, ya. Jadi vitamin B1 itu bisa membantu mengurangi stres. Nah, buat teman-teman nih udah akhir bulan gini ya, biasanya tuh banyak banget yang stres ya, mikirin angsuran, mikirin cicilan. Nah, sebaiknya banyak-banyak konsumsi Hermiwan biar stresnya hilang ya. Oke, lanjut, kita ke, L-glutation aja gitu ya, kita lanjut ke L-glutation. Jadi L-glutation ini manfaatnya apa? Manfaatnya dapat melawan radikal bebas dan dia bisa menjaga kesehatan jantung dan dia bisa memelihara kesehatan kulit, mencegah kerusakan hati gitu. Terus dia juga bisa mencerahkan. Nah, jadi, teman-teman jangan salah ya, minum kolagen katanya bisa bikin putih gitu, kok nyatanya enggak ya, nggak putih gitu. Memang bukan kolagen yang bikin putih gitu ya, tapi L-glutation-nya. Nah, L-glutation ini bukan untuk memutihkan, tapi untuk mencerahkan. Jadi teman-teman bisa bedakan, memutihkan dengan mencerahkan itu beda, ya. Jangan berekspektasi tinggi ketika minum kolagen, "Kok aku sudah minum, 2 bulan, 3 bulan, tapi wajah aku nggak bisa kayak Luna Maya," kayak gitu. Nah, jangan berekspektasi yang tinggi-tinggi gitu ya, apalagi kulitnya sawo matang seperti saya. Jangan mintanya yang aneh-aneh kayak gitu. Yang penting kulit kita tuh bersih, cerah, itu tuh udah enak banget gitu loh dilihat ya. Jadi ya jangan melawan takdir gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut aja ke DNA salmonnya, ya. Nah, untuk DNA salmon sendiri ini manfaatnya tuh bagus banget, di antaranya bisa mengatasi flek, bisa mencegah penuaan dini, mencegah kulit kering, mencerahkan wajah dan bikin, kulit kita itu jadi lebih kencang dan lebih kenyal. Tuh yang punya flek, fleknya bandel banget, sebaiknya bantu konsumsi kolagen dari dalam, karena ada kandungan kolagennya juga di dalam kolagen, maaf, DNA salmonnya juga di dalam produk kolagen kita. Jadi kembali lagi, kita nggak perlu tuh merogoh kocek mahal-mahal untuk injek, DNA salmon gitu ya, di Hermiwan itu ada kandungannya di sana gitu, yang manfaatnya sama aja gitu ya bagusnya. Nah, terus yang, terakhir itu ada strawberry extract. Nah, manfaat dari strawberry extract ini, yaitu dia memiliki antioksidan yang tinggi ya, dan baik untuk tubuh, dan bisa membantu mencegah penyakit diabetes. Kemudian kaya akan vitamin C, dan mencegah jerawat juga, dia membuang sel kulit mati, dan menurunkan berat badan, ya. Nah, tapi teman-teman jangan salah persepsi, mentang-mentang terakhir aku bilang bisa menurunkan berat badan, laju, wah berarti minum Hermiwan aja nih biar, BB-nya cepet turun gitu ya. Enggak ya, tetap teman-teman harus dibarengi dengan pola makan yang benar, defisit kalori, penuhi asupan, cairan harian, terus olahraga yang teratur minimal, 3 sampai 4, kali dalam seminggu. Oke, gitu aja. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputaran produk bisa ditanyakan di sesi akhir. Nah, mungkin sekian tentang penjelasan dari produk-produk Herniwan, saya kembalikan lagi ke Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Luar biasa untuk penjelasan dari Kak Karina tadi. Ya, Bapak Ibu, tentunya produk-produk Hermiwan. Nah, ini Pak Ari Susanto lagi ngocok-ngocok Hermiwan nih seperti kelihatan ya, Pak Ari Susanto ya. Dan terima kasih sekali untuk Kak Karina tadi penjelasan sangat jelas, lugas, padat dan tuntas seperti itu ya.
Oke, wajib cobain yang namanya sabun Hermiwan dan multivitamin kolagen drink dari Hermiwan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah larut malam, tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita juga mesti belajar yang namanya marketing plan. Seperti judulnya, di mana merubah 200.000 rupiah menjadi ratusan juta rupiah hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Aime Baros, ya, berasal dari kota Medan, Horas Medan. Bapak Ibu, malam hari ini akan dijelaskan tentang marketing plan daripada Hermiwan PT Sikandi Jata Manusia oleh Kak Aime Baros yang merupakan Ruby Leader Hermiwan, ya, tentunya memiliki lebih dari 1.000 member tentunya mitra bidan yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dan juga ada di Asia Tenggara. Tidak usah berlama-lama lagi, kita kenal lebih dekat lagi dengan Kak Aime yang nanti akan menjelaskan tentang marketing plan Hermiwan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Aime Baros. Terima kasih Mas Haris. Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Materi saya agak berat, jadi saya kenalin diri dulu ya. Saya ini Barus ya, biasanya dipanggil Kak Ami biasanya. Jadi asal kota saya dari Medan ya, anak saya ada 1 orang ya, suami saya masih satu. Malam ini materi saya agak berat, jadi teman-teman boleh rileks dulu ya, karena tadi materi untuk produknya begitu keren ya disampaikan. Jadi bisa untuk memotivasi kita lagi untuk menjual produk kita lebih oke lagi dari Kak Karina gitu ya. Jadi sebuah produk ya itu biasanya harus ada yang namanya marketing plan. Banyak bisnis di luaran sana itu biasanya memiliki yang namanya marketing plan, ya produknya bagus tapi kadang-kadang marketing plan-nya nggak bagus ya. Marketingnya bagus tapi produknya nggak bagus. Tapi alhamdulillahnya di PT Sri Kandi Jaya Utama Indonesia ini selain produknya bagus ya, marketing plan-nya juga bagus. Jadi saya di sini malam ini diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk menjelaskan ke teman-teman ya sedikit profil tentang perusahaan. Jadi kalau teman-teman di sini yang baru diundang ya, mungkin ada yang baru pertama kali masuk ke Zoom ini ya, mungkin mau tahu apa itu perusahaannya, bagaimana perusahaan ini berjalan, seperti itu saya akan menjelaskan gitu ya. Jadi PT Srikandi Jaya Utama sendiri merupakan perusahaan penjualan langsung yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukannya di Sukaharjo dengan surat izin penjualan langsung atau SYUK-L. Jadi memiliki sertifikat ya. Jadi perusahaan ini sudah lengkap dengan izin-izin lengkapnya. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir untuk menjalankan perusahaan ini karena setiap usaha itu biasanya kita dituntut untuk memiliki surat izin. Karena kalau kita nggak punya surat izin dianggap legal, untuk penjualannya ilegal gitu ya. Jadi di sini kita sudah lengkap semuanya surat izin kita. Nah, untuk PT Sri Kandi sendiri itu sudah ada ya. Untuk perusahaan langsung, penjualan langsung, itu biasanya adalah legalitasnya yang dibawahi oleh AP2LI biasanya, atau ada APLI. Kebetulan kita dibawahi oleh AP2LI. Jadi teman-teman cukup nyaman untuk menjalankan bisnis ini karena memang sudah ada surat izinnya. Jadi hati-hati ya, terkadang banyak perusahaan di luar-luar sana itu tidak memiliki izin. Tapi alhamdulillah di PT Sri Kandi ini kita cukup mempunyai fasilitas untuk sertifikat keanggotaan kita juga sudah lengkap ya. Dan kabar baiknya adalah CEO kita termasuk salah satu pengurus dari APLI 2LI seperti itu. Nah, ini dia ya. Kita harus kenalan dengan ibu cantik kita ya. Ini adalah profil dari pemilik CEO kita, ada Ibu Yovita Ernawati yang sangat luar biasa, merupakan seorang pengusaha yang sukses menjalankan bisnis network marketing terpercaya di Indonesia. Beliau juga seperti yang tadi saya katakan adalah pengurus APLI 2LI di bidang organisasi kepembinaan dan kode etik, dan pengurus Kadin Sukaharjo Komite Tetap Bidang Keanggotaan ya. Jadi teman-teman bersyukur kita ketemu dengan Ibu CEO kita ya, yang smart, yang masih muda ya, tapi beliau cukup pintar ya, gimana meracik perusahaan ini dengan marketing plan, dengan produk yang sangat dia unggulkan ya, jadi cukup baik sekali. Jadi untuk kita para pebisnisnya di sini juga cukup tenang untuk menjalankannya. Itu dia tadi ya, profil dari CEO kita Ibu Yovita Ernawati. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus bekerja sama dengan PT Sri Kandi Jaya Utama Indonesia? Ya, itu adalah pertanyaan ketika kita mau menjalankan bisnis ya, biasanya gitu. Apa yang memotivasi teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis biasanya ya? Biasanya orang tuh pengennya bebas ya, kebebasan finansial gitu ya. Salah satunya adalah mungkin teman-teman di sini yang masih punya hutang gitu ya, pengen dilunasin hutangnya, terus kita masih punya kedua
orang tua yang pengen kita umrohin, terus mungkin yang kita belum punya rumah sendiri, kita pengen punya rumah sendiri, terus mungkin teman-teman yang belum punya mobil impian untuk membawa teman-teman saudara-saudaranya untuk jalan, di sini ya bisa membantu teman-teman untuk punya mobil impiannya. Dan yang terlebih lagi itu membahagiakan anak, istri, orang tua. Kenapa ya? Karena kalau kita punya penghasilan lebih tuh kayaknya lebih enak aja gitu, bisa membahagiakan orang banyak, orang yang di sekitar kita itu bisa terbantu dengan adanya financial freedom kita tadi ya. Jadi kalau kita punya uang lebih tuh rasanya lebih enak gitu. Kalau kita mau membahagiain orang tua, anak, atau istri, atau suami, adik, kakaknya, seperti itu. Tapi kalau kita keuangannya juga nggak mencukupi, rasanya kita mau memberi juga itu biasanya sangat berat banget. Itu dia ya. Jadi di sini teman-teman juga diajarin gitu. Di bisnis ini tuh enak ya, kita tuh diajarin untuk memanajemen uang, keuangan. Ini sangat penting gitu, karena banyak sekali orang gagal dalam memanage uang gitu ya. Jadi di sini tuh kita diajari bagaimana caranya kita untuk memanage keuangan kita gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau kita seorang karyawan yang gaji bulanan kita adalah 3.700.000, anggapannya sebulan itu 3.700.000 ya. Terus dengan setiap hari pengeluaran kita sekolah itu jajan anak bisa sebulan itu 700.000 misalnya ya. Terus listrik kita bayar, ini nggak mungkin nggak bayar listrik setiap bulannya. Jadi teman-teman nanti kalau nggak bayar listrik bisa diputus ya. Itu wajib banget. Jadi mau nggak mau kita harus bayar listrik tiap bulannya. Nggak bisa enggak ya. Air kita harus bayar, terus bulanan ya, kayak misalnya belanja bulanan. Ini ibu-ibu ini paling tahu nih biasanya, karena harga di pasar tuh kadang-kadang naik gitu ya. Makanya gaji bulanan suami tuh kadang-kadang nggak cukup. Jadi mau nggak mau kita sebagai perempuan juga harus ngebantu ya para suami untuk bisa mencari nafkah ya, itu dia. Ini kita ceritanya kalau misalnya hanya suami yang bekerja ya, anggapannya hanya satu orang yang mencari makan. Nah, belum lagi biaya tak terduga kita, terus transportasi. Nah, ini mungkin angkanya bisa terlalu kecil kalau menurut saya. Bisa jadi ini sebenarnya nggak cukup kadang-kadang ya. Nah, berapa sih sebenarnya sebulan yang bisa kita tabung? Ya, pertanyaannya adalah bisa nggak kita menabung dengan uang segini ya? Anggap deh kita bisa nabung di seputaran 400.000 sebulannya. Kalau teman-teman bisa nabung 400.000 ya per bulannya, anggapannya ya. Jadi itu 1 tahun itu teman-teman bisa ngumpulin uang sekitar 4.800.000. Nah, usia kita kan semakin hari bukan semakin muda ya, tapi kita semakin hari akan semakin menua. Kadang-kadang kita juga ada yang sakit atau ada yang meninggal dunia, banyak faktor gitu ya. Jadi usia produktif seseorang itu bekerja hanya 35 tahun. Bayangkan kalau teman-teman hanya bisa menabung dalam sebulan itu 400.000, 4,8 juta dikali 35 tahun itu baru 168 juta loh. Itu pun nanti loh ya, diambilnya pada saat di usia kita 35 tahun. Rasanya nggak mungkin ya, pada saat nunggu dulu nih 35 tahun lagi baru diambil, karena banyak kebutuhan. Kadang-kadang kita tarik dulu ya, kebutuhannya kan banyak, kayak urgent yang tidak disangka bisa kita tarik. Misalnya ada keluarga kita yang sakit, atau ada anak yang mau menikah, atau kita mau mau bangun rumah. Rasanya ini semua nggak cukup kalau kita hanya bisa saving money atau menyimpan uang kita hanya 400.000 per bulannya, itu dia ya. Jadi naik upah buruh itu kadang-kadang nggak sepadan dengan kenaikan inflasi ya. Saya kasih tahu sama teman-teman, itu untuk pendidikan itu 1 tahunnya itu di Indonesia itu cukup tinggi untuk kenaikan inflasi biaya pendidikan anak sekolah itu sampai dengan 7%. Karena saya pernah bekerja di salah satu financial planner ya, itu saya pelajari betul bagaimana kenaikan anak-anak sekolah, rumah sakit itu di Indonesia ini luar biasa. Makanya banyak sekali anak-anak yang disekolahkan itu di luar negeri, ataupun kita bekerja di luar negeri ya. Tapi kan itu nggak semua bisa pergi ke sana seperti itu. Karena di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi tingkat suku bunga di Indonesia itu jauh lebih tinggi meningkatnya. Bayangkan aja, dulunya harga telur itu Rp500 kalau Bapak Ibu ingat ya, itu harganya Rp500.000. Tapi kalau sekarang itu harganya, bayangkan ya, harga telur ya, apalagi telur sekarang udah ada yang omega, itu harga 3.500. Bayangkan berapa kali lipatnya itu harga naik, itu untuk bahan baku, belum lagi uang sekolah anak kita gitu ya.
ini akan terus meningkat. Kalau dulu mungkin kita kuliah pada saat dulu itu biaya kuliah kita mungkin sekitar 1 juta, 1 juta, 2 juta itu per tahunnya. Tapi kalau sekarang kita boleh lihat ya, itu untuk anak-anak kuliah kita saja itu bisa mencapai 7 sampai 10 juta itu di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu bisa bandingkan. Jadi kalau misalnya punya anak saat ini, anaknya masih umur 9 tahun atau 10 tahun, itu bisa hitung sendiri. Jadi nanti biaya hitungannya itu gimana sih caranya gitu ya. Jadi misalkan saat ini adalah biaya kuliah per tahun itu adalah 5 juta. 5 juta itu dikalikan berapa tahun lagi nanti dia kuliahnya, terus kita kalikan dengan 7%. Itulah biaya yang kita butuhkan pada saat anak kita nanti sekolah. Jadi memang apakah cukup ya kenaikan harga kita, gaji yang naiknya ini tidak signifikan, misalnya kita seorang karyawan, ini apakah cukup ya untuk mengatasi semua ini gitu kalau nanti anak kita memang mau sekolah gitu ya. Jadi memang UMR itu biasanya tingkat kenaikannya itu sedikit lebih gitu, apalagi dengan BBM kita yang tidak menentu ya. Ini kan perjalanan setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bekerja ya mau nggak mau, ini BBM adalah hal yang paling penting. Nah, dari harga BBM aja tahun 2000 itu kita lihat faktanya ya. 2000 tahun 2000 itu BBM masih 1.150 ya. Kita naik lagi di tahun 2022 sampai sekarang itu harganya 10.000. Jadi kita bisa bayangkan kenaikannya nanti di tahun 2025, 2027 ini akan semakin naik gitu ya. Jadi memang tingkat inflasi di Indonesia itu cukup tinggi. Makanya kenapa teman-teman harus punya yang namanya bisnis tambahan ya, karena kita selalu menggaungkan kenapa Anda harus punya bisnis, kenapa Anda harus berbisnis. Ya ini adalah faktanya yang ada di lapangan gitu. Jadi kenapa orang ngerasa kok ekonomi saya semakin hari semakin nggak dapet ya? Ya karena memang tanpa kita sadari sendiri harga bahan pokok, BBM, sekolah anak, listrik, ini nggak akan mungkin menurun, tapi pastinya akan naik, itu dia. Belum lagi ya, banyak pekerjaan itu yang sekarang dilakukan oleh robot. Contohnya nih, saya kasih tahu. Kalau dulu ya, banyak penerimaan pekerja ya, itu untuk di jalan-jalan tol. Itu biasanya kalau kita pergi ke tol ya, itu kita biasanya bayar loh, bayar retribusi ke mereka. Ada dong petugasnya. Tapi teman-teman boleh tahu nggak, saat ini di tol sendiri itu sudah tidak ada orang sama sekali, gitu ya. Jadi itu kita bayar langsung pakai kad. Artinya berapa juta jiwa yang pada saat itu bekerja itu sudah tidak ada lagi, ya. Sudah digantikan oleh robot. Nah, kalau dulu teman-teman itu mungkin berkepikiran ya, oh saya pengen jadi pegawai bank, contohnya, misalnya. Nah, karyawan bank sendiri hari ini ya, itu kalau kita mau setor duit, kita sudah boleh setor tunai langsung dari ATM ya. Kalau mau buka rekening, juga kita sudah bisa langsung untuk buka rekening, nggak perlu lagi repot-repot harus ke bank. Bayangkan ini semua ya harus berapa orang, berapa juta jiwa yang harus dikurangi untuk pengurangannya. Artinya pada saat nanti anak-anak kita juga sudah besar, ataupun saat ini yang kita sedang mencari pekerjaan itu sudah nggak bisa kita lamar lagi gitu loh. Jadi persentasi untuk bekerja di situ tuh sudah sangat kecil gitu. Jadi sudah digantikan ya dari tahun 2025 ini ya, itu banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh AI ya, robot, suara aja tuh bisa diganti loh gitu ya. Jadi semakin canggih, semakin akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, itu salah satunya kenapa kita harus berbisnis saat ini ya, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, begitu dia ya. Jadi kecerdasan ya, algoritma kecerdasan buatan atau tenaga kerja baru dengan kebutuhan akan skill juga sudah sangat berbeda. Ini nih yang momok yang paling luar biasa ya. Jadi teman-teman perlu berhati-hati. Teman-teman boleh perhatikan kalau saat ini teman-teman pekerja ya, itu banyak sekali kasus ya, teman-teman saya banyak sekali bercerita pada saat mereka itu muda, itu mereka memang dipakai di perusahaan. Tapi ketika usia mereka nanti sudah 30 tahun, 35, 40, ini kadang-kadang perusahaan sudah mulai
buat mereka jadi pensiun dini, karena sekarang sudah berlaku ya untuk pensiun dini. Nah, ini kita perlu hati-hati karena ada juga yang dipecat, terus ada juga yang dipensiunkan. Ini banyak alasan dan banyak faktor untuk membuat orang tidak bekerja. Bayangkan kalau seandainya kita di usia 35 sampai 40 itu nggak bekerja, apa jadinya kalau kita pada saat umur 30, 35 itu masa-masa produktif kita, di mana masa anak-anak kita butuh biaya, kita juga mungkin lagi bangun impian kita, itu terjadi pada kita kalau kita nggak punya persiapan untuk berbisnis dimulai dari sekarang gitu ya. Jadi teman-teman harus punya plan A, plan B, plan C untuk mempersiapkan ya finansial teman-teman gitu ya. Jadi Hermiwan ini adalah salah satu bisnis yang bisa dijalankan dengan mudah banget yang untuk mengantisipasi kalau seandainya hal-hal terburuk bisa terjadi seperti itu ya. Jadi dalam kebijakan yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 PP nomor 35, bisa dibacakan ya, jangka waktu maksimal perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak perjanjian kerja untuk waktu tertentu ya maksimal selama 5 tahun gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang bekerja saat ini ya, ini mungkin bisa jadi teman-teman belajar berbisnis. Jadi ketika hal ini terjadi, teman-teman sudah punya solusinya, itu dia. Ya, ini tadi yang saya ceritakan ya, kenaikan gaji itu kadang lebih kecil dari kenaikan biaya pendidikan. Ini selalu loh saya gaung-gaungkan ya, karena memang saya itu pernah bekerja di salah satu perusahaan financial planner gitu. Kita sangat kritis menghitung berapa biaya pendidikan yang kita butuhkan pada saat anak-anak kita nanti mau sekolah gitu ya. Jadi memang kenapa kita hitung karena tingkat presentasinya itu plasenya itu naiknya luar biasa, itu sampai dengan 7% gitu, dibandingkan dengan di luar negeri itu masih lebih rendah. Itu sebabnya kenapa ya orang-orang banyak menyekolahkan anaknya di luar ketimbang di Indonesia, karena hal seperti ini tadi terjadi gitu ya. Nih, survei Kelly Service Indonesia mencatat rata-rata kenaikan gaji pegawai di Indonesia pada 2016 itu sebesar 7-10%. Nih loh ya, saya nggak baca linknya loh ini tadi ya, karena saya buru-buru banget hari ini. Ini benar ya, tadi saya bilang 7-10%, ini data loh ya, 7-10% kenaikan. Jadi teman-teman memang harus sudah punya persiapan dari sekarang kalau anaknya saat ini masih SD, SMP, SMA gitu ya, atau yang masih punya baby gitu ya, ini sudah harus bisa mempersiapkan dari sekarang gitu ya. Dampak resesi tahun 2023 ya, 2 tahun terakhir itu kita mengalami yang namanya COVID-19 ya. Pada saat itu semua orang tidak bekerja dan kita luar biasa efeknya itu luar biasa ya, membuat saya juga harus waktu itu benar-benar yang ini ternyata ini kenapa saya bisnis. Jadi saya cerita dikit teman-teman ya. Saya itu menjalani bisnis MLM adalah dari tahun 2014 ya. Dari tahun 2014 saya sudah menjalani bisnis MLM, itu dia. Nah, pada saat tahun 2020 kita nggak nyangka kalau kita itu kena COVID gitu ya. Saya nggak menyangka sama sekali kalau dunia itu lockdown, tutup sama sekali ya. Bayangkan bukan hanya se-Indonesia tapi satu dunia itu di lockdown gitu ya. Jadi alhamdulillahnya pada saat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 saya jalankan bisnis MLM, itu saya masih bisa punya saving money, saya masih punya tabungan pada saat itu gitu. Jadi saya bersyukur sekali pada saat itu pada saat krisis gitu ya, saya tidak mengalami krisis itu gitu. Ya, saya nggak terdampak karena kita masih punya uang untuk belanja. Pada saat itu kan kita 6 bulan ya, 6 bulan nggak boleh keluar sama sekali gitu. Ini kan jadi masalah kalau kita nggak punya uang, gimana kita bekerja? Pada saat itu banyak sekali yang teriak ya gitu. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah sekali, saya tidak mengalami hal itu karena memang dari tahun 2014 itu saya sudah melakukan bisnis ini ya, saya jalankan terus ya gitu. Jadi dari tahun 2014 saya dengan Bu Linza itu sudah melakukan bisnis ini gitu ya. Jadi kita kerjakan bersama-sama pada saat itu ya. Jadi biaya hidup itu memang makin tinggi saat ini. Kenaikan pendapatan kadang nggak sebanding juga gitu ya kan. Terus belum lagi PHK, banyaklah faktor ya yang di tahun 2023 ini dampak resesi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 seperti itu. Kita kan mau tahu ya, apa sih sebenarnya solusinya ya? Kalau ada masalah, kita solusi harusnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau hal-hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Jadi kita harus berbisnis ya, bangun usaha. Itu yang tadi saya katakan, yang saya lakukan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jadi jenis usaha juga ada macam-macam. Ada yang bisnis online,
ada yang saat ini seperti yang kita lakukan offline. Untungnya tuh di Hermiwan kita bisa melakukan offline dan online gitu. Itu dua-duanya bisa kita lakukan ya. Kita lihat ya, jenis usaha sebenarnya apa yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, contohnya buka toko ya. Itu kita berapa sih modalnya ya? Kalau teman-teman boleh tahu, boleh cek nanti di tempat teman-teman ya. Itu modal dari untuk buka toko itu bisa 30 sampai ya nanti saya jawab ya dari 2014 sampai 2023 itu bukan ada beberapa perusahaan yang kita kerjakan ya. Jadi bukan di Hermiwan tapi jenisnya tetap penjualan langsung seperti itu ya. Jadi modal kita untuk berjualan berdagang itu 50 juta ya. Kalau kita pengen buka toko nih, ini baru tokonya saja loh ya, belum isinya. Bayangkan ya, 50 juta, teman-teman punya uang, belum isinya. Contohnya teman-teman mau buka usaha apa nih? Misalnya butik kah, atau grosiran kah, atau bahan-bahan makanan gitu ya, atau toko sepatu, atau elektronik, macam-macam deh teman-teman bisa buka. Kalau teman-teman punya modal 50 juta, itu masih tempatnya saja, belum isinya ya. Buka rumah makan ya, modalnya 30 juta ya. Ini tergantung tempatnya di mana ya, bisa jadi. Nah, ini juga belum sama tempat, bisa jadi kalau misalnya kita buka warung mini bisa jadi ya gitu. Buka laundry misalnya. Ini juga menguntungkan, tapi persoalannya kita punya nggak? Ini kalau saya rasa modal 20 juta ini juga nggak mungkin nih. Lebih ya, karena saya pernah survei untuk laundry sendiri itu biasanya ratusan juta. Kenapa? Karena satu alatnya aja bisa capai 20 sampai 30 jutaan, itu baru satu mesin. Ya, jadi kalau kita pengen punya 5 bisa 100 juta belum tempatnya ya. Jadi semua itu memang butuhin modal besar gitu untuk membangun yang bisnis konvensional ya. Bisnis konvensional itu disebut dengan bisnis konvensional. Jadi modalnya itu cukup besar gitu ya. Buka toko tadi modalnya 50 juta ya. Penghasilannya berapa sih kalau kita boleh tahu, apalagi kalau kita mau merintis ya. Kalau kita mau merintis itu rasanya nggak mungkin kita bisa punya langsung untung kecuali kita beli biasanya franchise. Nah, kalau franchise ini teman-teman harus punya uang ratusan juta ya. Itu baru bisa. Contohnya teman-teman mau buka franchise KFC, misalnya emang namanya sudah ada, tapi itu biasanya juga modalnya nggak sedikit. Indomaret misalnya ya, itu mungkin bisa langsung ngasilin omset yang gede. Tapi pertanyaannya apakah saat ini kita punya uang 1 miliar sampai dengan 2 miliar untuk buka franchise Indomaret? Itu dia. Nah, kalau estimasi rumah makan misalnya, ya itu dapatnya berapa sih? 3 juta gitu ya. Jadi 3 juta itu per bulannya misalnya ya, itu dia. Nah, kalau 3 juta ini kira-kira berapa tahun kita bisa menyelesaikannya? Artinya setahun nih kita baru bisa selesaikan. Nah, ini ya, buka laundry juga mungkin kurang lebihnya sekitar 2 juta ya, tergantung itu dia. Nah, ini ya, jadi saya sedikit akan cerita nih perbedaan bisnis konvensional dan network marketing itu apa sih gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kan ada juga yang sistem penjualan. Kalau teman-teman sekarang tahu itu maklun misalnya ya gitu. Nah, apa sih bedanya kalau teman-teman maklun sendiri ke pabrik, terus kita dengan network marketing, padahal produk kita juga sama-sama dari pabrik nih ya. Jadi kalau teman-teman itu beli produk yang reselleran, tuh biasanya ya dari pabrik itu didistributor dulu ke distributor utama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi distributor utama, itu kita harus punya modal yang sangat besar. Kalau enggak, itu akan dialihkan ke distributor area, ya. Distributor area ini akan membagi lagi, baru ke pasar-pasar, ya, ke retail besar. Nah, nanti di sana kita baru mendaftar jadi sebagai agennya di sana. Dari agen kita akan menyalurkan juga ke warung-warung, baru deh nyampe ke konsumen. Ini rentetannya cukup panjang sekali. Kalau teman-teman boleh tahu, ini contohnya apa sih gitu ya, produk yang dijual seperti ini, misalnya apa Indomie, Aqua gitu ya. Ini sistem penjualannya tuh seperti ini gitu. Boleh nggak kita jual Indomie? Boleh dong. Boleh nggak kita jual Aqua? Boleh gitu ya. Tapi rentetannya cukup panjang seperti itu. Nah, tapi ada suatu bisnis yang luar biasa. Ini bisnis yang saya jalani tadi loh. Yang saya bilang dari tahun 2014 saya sudah jalanin ini ya. Namanya adalah network marketing. Jadi kalau teman-teman tahu, banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses itu mereka semuanya menjalankan network marketing. Jadi teman-teman tidak perlu malu kalau teman-teman ketemu, oh MLM ya gitu ya. Nggak perlu malu karena ini adalah profesi yang banyak dijalankan oleh pebisnis-pebisnis besar. Itu dia ya. Nah, bedanya apa? Kalau di network marketing, barang yang dari pabrik itu langsung masuk ke distributor utama. Contohnya ya di PT Sri Kandi ini.
kemudian itu langsung loh ke kita, ya, langsung ke kita sebagai member, baru kita salurkan ke konsumen. Nah, di sini asiknya kita bisa jadi konsumen, kita juga bisa jadi member, seperti itu. Kira-kira percaya nggak kalau misalnya ada bisnis ya, teman-teman ya, 200.000 itu bisa menghasilkan 50 juta dalam sebulan loh. Ini di bisnis ini sudah banyak sekali yang merasakan manfaat seperti ini, gitu ya. Jadi banyak orang bilang, ah nggak mungkin deh rasanya uang 200.000 loh ya, gitu. Kok bisa menghasilkan 50 juta gitu ya. Nanti saya cerita gitu ya. Ini benar-benar faktanya sudah ada, teman-teman bisa punya ya, bisa share ya bukti-bukti daripada pendapatan teman-teman yang lain, leader-leader yang lain, itu tiap pagi di screenshotin loh ya. Ini loh ya, nariknya segini gitu. Rasanya nggak mungkin banget gitu 200.000, tapi ini fakta nyata gitu ya. Jadi bisa menghasilkan 1 juta dalam 1 hari, itu hal yang biasa buat kita. Itu dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sistem bagi hasil di Hermiwan ini loh yang hebat, tuh ya. Jadi ini triknya yang teman-teman harus pelajari ya, harus dipahami seperti itu ya. Nah, dari 200.000 yang teman-teman dapatkan, itu teman-teman nanti bisa mendapatkan 1 paket usaha atau 40 piece sabun, anggapannya ya. Jadi teman-teman bisa jual ya, 1 piece-nya itu anggap teman-teman bisa jual 7.500 loh per 1 piece-nya. Jadi keuntungannya itu 40 dikali 2.500 tuh teman-teman bisa dapat 100.000. Tadi modalnya teman-teman 200.000 ya gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini juga dapetin web support ya. Jadi ada websitenya, ada landing page-nya, ada bimbingan bisnis seperti ini. Ini saya kasih tahu sama teman-teman ya, hebat dan dahsyatnya. Jadi saya punya bisnis nih ya, saya kalau mau bikin landing page, itu harganya bisa dari 500 ribuan sampai dengan jutaan loh, yang teman-teman bisa pakai untuk share kalau misalnya teman-teman mau iklan di Facebook, ya iklan di Instagram, itu kita punya yang namanya landing page di sini. Nah, kalau teman-teman mau bikin, nanti teman-teman tanya deh, itu banyak sekali orang yang buat landing page. Teman-teman boleh tanya, berapa sih biaya bikin landing page gitu ya? Itu ukurannya dari tergantung ya, tergantung berapa yang mau pakai misalnya dan jenisnya apa. Itu bisa 400 sampai jutaan harga landing page-nya, dan luar biasanya di bisnis ini itu gratis diberikan sama kita loh. Jadi itu teman-teman bisa manfaatkan untuk share link-nya teman-teman itu di seluruh platform media sosialnya teman-teman, dan itu gratis ya. Jadi langsung nampak namanya teman-teman, penghasilannya teman-teman, dan langsung diklik itu menuju langsung ke nomor WhatsApp-nya teman-teman. Jadi pergunakan landing page itu sebaik mungkin karena itu diberikan gratis oleh perusahaan untuk teman-teman. Itu dia ya. Jadi selain dapat landing page, teman-teman juga dapat 9 pelatihan bisnis gratis senilai 30 juta ya. Mendapatkan hak usaha untuk mengembangkan jaringan bisnis dengan potensi penghasilan 450 juta. Itu dia ya. Saya jelasin ya penjualannya ya. Kalau teman-teman berhasil menjual, misalnya berapa sih ketika kita mengajak seorang teman ya, kita ceritakan nih kalau misalnya teman kita berhasil kita rekrut atau kita sponsori ya, contohnya Pak Budi ini mensponsori saya misalnya ya, Mbak Ami mau nggak nih Mbak Ami berbisnis di bisnis ini? Oh iya, oke, saya ikut contohnya ya. Ketika saya ikut ya, itu Mas Budi dapatnya sebesar nilai 25.000. Contoh Mas Budi bisa rekrut 3 orang temennya untuk melakukan transaksi berbisnis di Hermiwan ya. 3 orang itu berapa sih yang didapatkan oleh Mas Budi? Mas Budi itu ngedapetin 25.000 dikali 3. Berarti Mas Budi dapatnya 75.000 seperti itu ya. Nah, ini loh, di semua network marketing itu para pebisnisnya paling seneng namanya yang bonus pasangan ya. Ini bonus yang luar biasa kalau saya bilang ya. Ini yang membuat kita kaya. Jadi teman-teman ini harus pahami banget apa yang dimaksud dengan bonus pasangan atau pairing biasanya disebut ya. Karena ini luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat ya bukti pendapatan teman-teman kita yang lain itu dari mana sih gedenya gitu. Dari bonus sponsor atau bonus pasangan ya. Nanti boleh tanya ya leadernya. Setahu saya sebagai network marketing, biasanya yang paling gede itu adalah bonus pasangan teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan nih bonus pasangannya ya. Nih, contohnya Pak Budi itu recruiting ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang loh ya. Jadi 3 ya, Pak Budi ngajak nih 3 orang, ya dikali 15.000, itu Pak Budi udah terima sebesar 45.000.
Dan ini kita beruntungnya di perusahaan ini tidak membatasi kedalaman bonus pasangannya seperti itu. Jadi tidak terbatas, mau dimanapun itu tetap dibayar, itu dia ya. Tadi kalau saya cerita tidak berbatas ya, gimana sih caranya kalau kita pengen punya penghasilan yang tidak berbatas gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa input ya, di upgrade ya, input ya. Kalau misalnya tadi teman-teman punya satu ID harganya 200.000, tapi teman-teman pengen punya penghasilan per bulan 450 juta, artinya tidak terbatas. Bagaimana nih Kak caranya saya meningkatkan penghasilan saya supaya saya bisa mencapai nilai per bulannya itu 450 juta dalam satu ID. Nah, teman-teman dikasih kesempatan untuk yang namanya upgrade ID teman-teman ya. Itu tidak perlu dilakukan pada saat teman-teman memulai bisnis, tapi ketika nanti teman-teman sudah punya membernya yang banyak, cukup banyak, teman-teman bisa melakukan RO ya. Itu teman-teman bisa melakukan RO ya, cukup melakukan 2 pin RO itu teman-teman sudah dapat 60 pasang per harinya atau potensi income-nya senilai 450 juta per bulannya. Bonus pasangan kalau misalnya saya joinnya satu ID berapa sih gitu ya. Itu kita dapatnya cuma 30 pasang ya. Ingat ya teman-teman, bonus yang terbesar itu adalah bonus pasangan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya ID-nya satu, itu teman-teman ya hanya dapatnya 30 pasang ya, tanpa input PIN RO. Nah, kalau misalnya teman-teman, ketika teman-teman punya member jaringannya itu sudah cukup besar, biasanya 60 pasang itu 30 pasang itu sudah nggak cukup. Teman-teman bisa nambahin, caranya bagaimana? Input di ID-nya itu cukup 2 PIN RO, itu teman-teman sudah bisa punya 60 pasang ya per bulannya, seperti itu. Nah, kalau nggak cukup juga gimana ya? Ada nggak ya satu bulannya itu sampai 90 pasang per harinya ya, bukan satu bulan. 90 pasang itu per harinya ada. Nah, ya ada loh, ini terjadi ya. Itu teman-teman butuh cukup 4 pin RO ya. Nah, kemudian di level terakhir ya, kalau masih nggak cukup lagi juga ya, karena di sini penghasilan kita memang benar-benar luar biasa dan tidak terbatas ya. Teman-teman bisa input RO-nya itu 6 pin RO di ID teman-teman tadi, itu bisa dapat 120 pasang ya. 120 pasang per harinya ya. Jadi teman-teman jangan pernah takut bermimpi, rasanya saya nggak mungkin deh punya 120 pasang per bulan. No, no. Jadi itu bisa terjadi loh ya. Kalau teman-teman melakukan konsisten dalam berbisnis, tidak pernah berhenti, selalu ngajak calon membernya untuk ikutin Zoom malam seperti ini bisa terjadi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau di perusahaan lain, kita jualan, itu kita hanya bisa dapat keuntungan ya. Kita dapat untung itu hanya keuntungan penjualan ya. Kita dapat keuntungan penjualan, keuntungan bonus penjualan. Tapi luar biasanya di bisnis ini ya, ketika kita ya dapat bonus uang, itu kita bukan hanya bonus uang loh yang kita dapatkan. Itu kita bisa dapat juga bonus reward ya. Teman-teman di sini bisa dapetin bonus reward. Jadi benar-benar dihitung loh. Penghasilannya teman-teman itu berapa sih penjualannya, itu tercatat dan terakumulasi rapi dengan baik di website. Nanti teman-teman bisa lihat berapa sih sebenarnya yang udah terjual. Contohnya ya, teman-teman sudah jual di 50 pasang kiri, 50 pasang kanan ya. Itu teman-teman bisa dikasih berapa sih oleh perusahaan? Itu dikasih 250.000 ya. Itu tingkat jenjang di Sapir misalnya. Kemudian teman-teman kalau misalnya jual di 500 kiri, di 500 kanan, itu teman-teman menaik peringkat di Ruby, itu teman-teman akan dikasih dari perusahaan senilai 2 juta. Dan ini sudah cukup banyak sekali penerima reward Sapir, reward Ruby, di perusahaan itu sudah cukup banyak. Nah, kemudian lanjut lagi ya, kalau teman-teman dan hebatnya, ini semua tidak mulai dari nol ya, ini lanjut loh ya, dilanjutkan. Dari 500, teman-teman cuma nambah 2.000, ya 2.000 saja, itu teman-teman sudah capai yang namanya emerald ya. Itu dapatnya berapa sih? Kita dapatnya 10 juta ya. Dan luar biasanya lagi ya, ini sudah ada beberapa orang yang terima diamond ya. Dari 2.500 tadi kita cukup hanya kita nambahin 10.000 kanan 10.000 kiri, itu kita terimanya ya satu Daihatsu Ayla atau senilai 125 juta. Dan kabar baiknya itu sudah beberapa orang teman kita yang terima ya, seperti Mbak Dia, terus Mas Dodi, dan luar biasanya teman-teman hari ini dan malam ini saya kasih informasi yang cukup luar biasa. Itu ada leader hebat kita, Ibu Linza, itu sudah terima 2 double diamond ya. Saya tepuk tangan dulu dong buat beliau ya, karena semua ini bisa kita capai. Kalau mereka bisa, artinya kita juga
juga bisa. Yang penting teman-teman di sini selalu saya katakan adalah konsisten. Jadi sekali lagi konsisten. Jadi emang benar-benar luar biasa banget ya. Bisnis Hermiwan ini benar-benar membantu kita untuk mewujudkan impian kita secara nyata. Kalau teman-teman pengen tahu gimana sih caranya memperbesar penghasilan ya, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan penghasilan kita itu lebih besar. Nah ini dia, saya masuk ke stepnya ya. Nah, di sini saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh. Misalnya teman-teman join tadi kan saya bilang kan untuk mendapatkan satu hak usaha di sini teman-teman cukup bayar yang namanya 200.000 ya. Terus anggap teman-teman punya 4 orang teman. 4 orang teman itu A, B, C, dan itu dia ya. Anggap 4 orang. Nah, dari 4 orang tadi teman-teman berapa sih yang bisa diterima ya? Saya kasih jelasannya. Itu teman-teman dapat dari bonus sponsornya adalah 25.000 dikali 4 ya, itu kita bisa dapatnya 100.000 ya. Kemudian itu 15.000 adalah bonus pasangannya, terjadi A dengan B itu bonus pasangannya 1, C dengan D itu bonus pasangannya jadi 2. Itu dapatnya jadi 130.000 totalannya. Nah, ini masih dengan orang yang sama loh ya, yang berbisnis yang kita ajak itu masih sama orangnya. A, B, C, dan D. Tapi teman-teman di sini punya 3 ID ya, yang beratasnamakan teman-teman sendiri. Misalnya AIMI 1, AIMI 2, dan AIMI 3. Bayangkan kalau saya punya 3 hak usaha di sini, tapi saya ngajak 4 orang teman saya, si A, B, C, dan D. Kita lihat ya perbedaannya ya. Kalau tadi saya punya satu usaha, saya cuma bisa nerima 130.000, dan kalau di saya punya 3 titik usaha, itu saya terimanya senilai 225.000 ya. Teman-teman bisa bedain kan? Dengan 4 orang yang sama yang saya ajakin, dengan saya punya 3 usaha, itu potensi income saya adalah senilai 225.000. Kenapa? Karena saya dapat bonus pasangannya sebesar 6 kali dikali 25.000, 150, dan bonus pasangannya sebesar 15.000 dikali 3 adalah 45.000 ya. Jadi totalnya 195.000 ditambah 15.000 kali 2 jadi totalnya adalah 225.000. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa mengupgrade ya pendapatan kita per bulannya seperti itu. Nah, ini yang luar biasanya ya. Ini adalah titik yang biasanya ini adalah titik paling yang pro biasanya ya. Semua orang pasti ambil ini kalau memang dia benar-benar mau menjalankan bisnis ya. Itu namanya 7 titik hak usaha ya. Bayangkan nih teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau saya punya satu hak usaha, saya cuma dapat 130 kalau saya ngajak 4 orang. Kalau saya punya 3 titik usaha, saya ngajak 4 orang, saya cuma terima 225.000 untuk pendapatan saya. Nah, bayangkan kalau saya punya 7 toko, ya, 7 toko, 7 penghasilan, anggapannya. Nah, dengan saya mengajak hanya 4 orang saja, itu saya terimanya adalah 385.000. Pertanyaan kepada teman-teman, mau penghasilan yang besar atau yang kecil? Padahal yang diajak itu 4 orang. Jadi istilahnya ya, capeknya sama, tapi hasilnya beda. Nah, itu dia ya. Jadi nanti teman-teman bisa tanya sama leadernya ya, bagaimana cara joinnya untuk di 7 titik hak usaha ini ya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung pertama kali di malam ini. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu awal sekali pertama kali bergabung, itu joinnya di 1 titik ya, titik di awal cuma 1. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, kita baru sadar nih misalnya ya, tapi kalau sudah terjadi ya apa boleh buat gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini yang baru hadir, yang baru pertama kali, usahakan untuk langsung ya pesan titiknya itu sama leadernya, langsung bilang, Kak, saya mau join 3 ID deh. Kak, saya mau langsung join 7 ID gitu. Karena perbedaannya seperti ini. Ketika teman-teman joinnya cuma 1 titik, terus besoknya teman-teman mau nambah 1 titik, itu udah panjang banget. Jadi di bawah dari misalnya udah ada 750 member, itu udah paling bawah ID-nya kita. Jadi kita udah ketinggalan gitu loh ya. Jadi sebaiknya ketika teman-teman mau join di awal, itu ambillah posisi pasang 3 ID atau di 7 titik yang sempurna seperti itu. Ini ya untuk master stokis lagi. Ini ya saya cerita sama teman-teman. Jadi master stokis di Hermiwan itu hebat dan luar biasanya. Itu hanya 1.950.000 dan gratis ongkir seluruh Indonesia. Teman-teman boleh cek di perusahaan lain. Itu nggak ada master stokis yang harganya 1.950.000. Biasanya master stokis itu nilainya bisa sampai puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Dan itu pun nggak ada gratis ongkir. Biasanya kita bayar sendiri. Nah hebatnya di Hermiwan ya, kenapa
bisnis ini bisa berjalan dengan lancar? Karena kita dibantu dengan gratis ongkir. Bayangkan loh ya, 40 piece sabun itu beratnya luar biasa loh ya. Bayangkan kalau dari Solo ke Medan ya, kalau di ini nggak ada gratis ongkos kirimnya, saya harus bayar berapa sampai ke Medan tuh biaya sabun. Bener kan gitu loh. Nah, tapi hebatnya di sini dengan 1.950.000 udah dipotong 50.000 lagi, saya udah sampai rumah itu gratis ongkos kirimnya gitu. Jadi saya bisa distribusi secara langsung. Tapi kalau tadi Hermiwan memberlakukan tidak gratis ongkir, waduh, saya keberatan. Makanya teman-teman sangat beruntung ketemu perusahaan yang sangat pro member sekali. Perusahaan ini paham betul ya, bahwasanya kita memang kesulitan sekali dengan ongkos kirim yang karena Indonesia ini kan cukup luas ya, gitu. Berapa provinsi yang harus dijalani gitu. Apalagi kalau kayak dari kantornya Hermiwan ke Medan itu cukup jauh gitu ya kan. Kita bisa makan biaya ongkos kirim yang cukup tinggi seperti itu. Makanya teman-teman di sini beruntung sekali ya, bisa jadi master stokis, dapat keuntungan juga hanya dengan bayar 1.950.000 itu sudah dapat 400 pieces atau sekitar 10 pin ya, biasanya seperti itu. Jadi ini withdraw sistem penarikan bonusnya adalah kalau untuk dapat bonus sponsor, teman-teman hanya menjoinkan satu orang saja, teman-teman sudah bisa tarik itu tanpa ada potongan, langsung dapat 25.000 atau kelipatannya. Jadi misalnya kalau mau langsung tarik di 25.000-nya juga sudah bisa. Nah, kalau untuk bonus pasangannya itu teman-teman ya, itu kelipatan 75.000 ya. Jadi minimal kalau sudah ada 75.000, teman-teman baru bisa tarik kelipatannya. Jadi kelipatannya itu 75.000, 150, 225.000 dan seterusnya. Yang penting dia kelipatan 75.000, teman-teman bisa tarik. Jadi sistemnya adalah withdraw. Jadi tidak ditransfer langsung oleh perusahaan, kita yang tarik. Jadi kita bisa tabung dulu nih bonusnya kita. Ketika kita sudah inginkan di angka itu, teman-teman boleh tarik. Atau kalau misalnya teman-teman, saya butuh nih uangnya, mau langsung tarik aja, silahkan. Seperti itu ya. Jadi perusahaan cukup cukup arif dalam membagikan bonusnya ke member-membernya. Tadi saya udah jelasin ya, itu one support system. Jadi banyak perusahaan ya, tapi one support systemnya itu kadang-kadang nggak ada gitu. Nah, teman-teman beruntung sekali ketemu bisnis ya, itu basic trainingnya lengkap, training produk koneksinya lengkap, terus sosmed marketingnya juga setiap hari di-share untuk produk-produknya gitu. Jadi teman-teman itu tinggal copy paste aja dari teman-teman yang lain gitu ya. 30 jurus closing itu nanti ada lagi ada materinya. Kemudian kemarin kalau saya nggak salah ada pelunasan hutang. Itu cukup luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin gitu ya. Mental revolution gitu, karena masih banyak orang-orang yang nggak percaya kalau di dalam bisnis ini tuh kita bisa sukses. Jadi mental blocknya itu harus dibenerin dulu untuk kita supaya jadi sukses, kita bisa capai impian kita gitu. Jadi mental blocknya itu harus dipecah gitu ya. Itu nanti ada kelasnya lagi ya. Fokus meeting ya. Jadi kalau teman-teman seperti ini belajar menjadi leadership training ya. Jadi teman-teman juga bisa jadi pembicara. Jadi nggak harus saya aja, teman-teman juga bisa nanti jadi pembicara ya. Trainer gitu ya. Kenapa sih Hermawan ini layak dipercaya untuk dikembangkan ya? Karena tadi saya jelaskan di awal, ownernya itu jelas ya, kita kenal Ibu Yovita, kita tahu. Ini nanti kita ownernya siapa? Wah, saya nggak tahu. Nah, ini kan ownernya kita jelas Ibu Yovita dan beliau tampil loh, ya kan? Tampil di Zoom, ya di BOP di daerah-daerah itu Bu Yovita juga hadir ke teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Yovita bisa hadir di Kota Medan ya. Nah, beliau itu mau tampil kalau teman-teman nanti undang, misalnya teman-teman punya di daerah mana misalnya yang cukup besar ya member-membernya, kita mau undang Ibu Yovita, silahkan monggo nanti negosiasi ke perusahaan ya. Terus perusahaannya jelas dan perizinannya juga lengkap. Tadi saya sudah jelaskan, produk juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Karin ya, sangat luar biasa. Terus goal dan tujuan perusahaan sangat jelas, di mana dalam 3 tahun ditargetkan bisa mencapai 10 juta member se-Asia Tenggara. Jadi saya harap teman-teman ya, goalnya perusahaan itu punya 10 juta member se-Asia Tenggara, itu termasuknya adalah membernya para member teman-teman di sini gitu ya. Jadi dalam 10 juta ini harus ada namanya kita di dalam gitu ya. Terus dapat 9 pelatihan gratis tadi sudah saya jelaskan, support system juga sudah saya jelaskan ya. Jadi mungkin itu saja dari saya ya.
good success, good freedom buat kita semua. Nanti saya jawab ya. Kalau ada pertanyaan nanti Mas Hari tolong bacakan mana yang harus saya jawab ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ami Barus atas penjelasan yang sangat luar biasa pada hari ini. Keren. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi pertanyaan kali ini kita akan tanya jawab soal marketing plan ya. Sepertinya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Karin mengenai product knowledge, Bapak Ibu sudah tahu dan sudah jelas semuanya ya. Dan saya akan bacakan hanya 3 pertanyaan dan sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan Bapak Ibu tidak terjawab semuanya. Oke? Baik, langsung saja ke sesi pertanyaan. Ada yang bertanya soal berapa lama? Katanya perusahaan ini baru, tapi kok sudah lama bergabung. Nah, ini mungkin butuh adanya penjelasan dari Kak Ami. Jadi pertanyaan ini oke, akan saya jawab. Jadi gini, Hermiwan itu berdirinya di tahun 2023 di bulan Juni awal ya, kalau saya nggak salah ya Mas Ya, Haris ya, Juni, kita betul, berdiri betul. Juni ya di tahun 2023. Jadi sebelum Hermiwan berdiri, saya itu ada di perusahaan platform yang berbeda. Waktu itu saya dan Mbak Linza bersama teman-teman yang lain di sini ada Budia, ada saya, ada Bu Tuti, terus ada Bu Linza, mungkin ada teman-teman lain yang nggak saya sebutkan namanya, Ibu Friska Nadia, gitu ya, ada Ibu Yovita. Kita berada di satu perusahaan yang berbeda pada saat itu, ya. Jadi, tapi usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang sama, gitu, yaitu network marketing. Kita nggak berubah loh. Usahanya sama, hanya perusahaannya saja yang berbeda dan produknya yang berbeda. Itu dia, ya. Jadi kenapa saya bilang dari tahun 2014 saya menjalankan bisnis ini, kok saya nggak ganti-ganti bisnis? Logikanya seorang dokter kan nggak bisa nih ganti-ganti profesi ya. Kalau udah dokter anak ya dokter anak dong gitu. Nah saya juga mengawali dari tahun 2014, profesi saya adalah sebagai network marketing, sampai hari ini saya menggaungkan bahwasanya saya adalah pebisnis network marketing, sehingga semua orang taunya profesi saya adalah seorang network marketing gitu dia ya. Jadi mungkin perusahaannya bisa beda, sama seperti dokter, mungkin rumah sakitnya yang berbeda beliau pindah, tapi profesinya masih tetap sama-sama dokter ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, next Mas. Ada pertanyaan lagi, Kak, kalau Oke. misal nih saya sudah daftar satu hak usaha dan mau Oke. beralih ke master stokis, Yes. bagaimanakah sistemnya? Jadi enaknya di sini, walaupun kita join satu hak usaha, kita sudah boleh loh langsung jadi master stokis. Tapi ada perusahaan yang berbeda, ya itu kadang-kadang nggak boleh nih. Tapi mbaknya, walaupun cuma satu usaha, mau jadi master stokis, bisa langsung hubungi adminnya, ya. Besok langsung hubungi adminnya, nanti chatting ke leadernya, minta nomor admin, ataupun di web support kita itu juga sudah ada nomor admin. Jadi tanya di sana untuk pengiriman barang ketika sudah ditransfer uang senilai 1.950.000, besoknya akan langsung dikirim barangnya ke alamat yang diminta. Itu dia, ya. Terakhir, Kak Karina dan Kak Ami Barus untuk closing statement. Silakan untuk Kak Karina dulu untuk closing statement. Semangat untuk teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Silakan Kak Karina. Oke, jadi teman-teman semua di sini kita itu sudah berada di kendaraan yang tepat, tentunya di Hermiwan. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Bahkan kita itu yang ibarat dari nggak tahu apa-apa, di sini kita tuh bisa diasah menjadi berlian ya. Jadi jangan sia-siakan peluang, jangan sia-siakan ilmu yang kita dapatkan secara cuma-cuma di sini. Ya, dan satu lagi jangan pernah membandingkan pencapaian orang lain dengan diri kita. Jadi seberapapun pencapaian yang sudah kita raih, yang sudah kita jalani ini, itu kita syukuri gitu ya. Karena memang semampu itu otak kita. Jadi kita itu tetap berterima kasih gitu ya, karena banyak juga di luar sana itu orang-orang yang tidak tahu tentang peluang ini, dan banyak juga orang-orang itu yang belum tentu bisa melangkah di jenjang seperti kita gitu. Jadi semangat untuk kita semua, terus mengupgrade diri, jangan males untuk belajar ya. Oke, luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih Kak Karina. Selanjutnya untuk Kak Ami Barus, silakan untuk closing statement. Oke, jadi buat teman-teman di sini ya, satu hal yang pasti, teman-teman jangan pernah patah semangat. Kalaupun teman-teman masih pemula, tidak mengerti, tapi forum ini adalah forum yang sangat luar biasa yang disediakan untuk teman-teman untuk belajar. Siapapun pematerinya, dari manapun itu ya,
kadang-kadang setiap orang itu punya hal yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin malam ini dapatnya begini, besok malam dapatnya begini. Itu adalah semua pembelajaran daripada kita semua. Jadi kalau teman-teman malam ini bisa ketemu dengan saya, gunakan manfaatkan yang ilmu yang saya sharing ke teman-teman gitu ya, dimanfaatkan gitu. Konsisten, jangan pernah berhenti, lanjutkan terus, go freedom, go sukses buat kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih 169 peserta yang masih ada di Zoom meeting pada malam hari ini dan mendengarkan closing statement dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Karin, terima kasih Kak Ami Barus, dan terima kasih para peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Tentunya kita tidak bisa sukses tanpa orang lain. Jadi kita harus selalu support tim kita, dan saya yakin kita semua akan sukses di Hermiwan. Oke, karena Hermiwan itu adalah Beza. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya Wahid Tri Prastio pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Salam sukses berkelimpahan. Siapa kita? Hermiwan. Siapa kita? Hermiwan. Siapa kita? Hermiwan. SJI. Good success, good freedom. Selamat malam Bapak Ibu.